Hai guys, balik lagi dengan kita di Flash Gadget Channel. Belakangan ini kan Realme GT Neo 2 lagi naik daun banget ya. Apalagi pas kemarin diadu sama Xiaomi 11T sama 11T Pro. Dan ternyata performanya masih kalah jauh Realme GT Neo 2. Masih lebih bagus lah Realme GT Neo 2. Ya, performanya emang gaming banget. Dan kalian tahu nggak? Dengan nambah 200.000 aja, kalian bisa dapet Realme GT Neo 2 yang lebih gaming lagi. Nih, kayak gini nih. Nah, kalian mau tahu nggak apa aja? Yuk langsung aja kita review. Jadi yang pertama, Realme GT Neo 2-nya aku pakein cooling system dari Gamen. Ini namanya Cyberia Fan Cooler. Dan dari warnanya dan juga tampilannya ditambah adanya lampu LED ini, aku pikir ini bakal mahal banget ya. Ternyata harganya cuma 150.000 aja. Secara ukuran, fan cooler ini memang kelihatan besar, tapi sebenarnya ini tuh ringan banget, apalagi pas direkatin ke handphone. Dan dipakai buat main lama-lama, ternyata tetap nyaman. Tapi karena nggak ada baterainya, selama pemakaian harus terus di-charge. Kompatibel juga ke semua jenis smartphone, termasuk Realme GT Neo 2 ini. Di sekitar 64-89 mm, rekatnya juga kuat. Cyberia Fan Cooler ini punya 3 mode pendinginan dari level 1, level 2, sama level 3. Dari normal, sedang, dan juga yang terakhir paling kencang. Kipasnya itu juga nggak berisik guys, sama sekali nggak berisik, jadi nggak malu-maluin kalau dipakai di tempat umum. Untuk pendinginannya, Gamen ini pakai thermoelectric cooler. Dari plate-nya ini bakal langsung nyebarin dingin. Realme GT Neo 2 ini sebenarnya udah adem, tapi jadi lebih adem lagi bagian bodi belakangnya, terutama pegangan pas kita lagi main game. Terus kalau main game FPS itu memang paling asik kalau ada sensasi tembakan-tembakannya ya. Nah, lebih asik lagi kalau nembaknya itu pakai air trigger. Terus di Realme GT Neo 2 ini aku pasangin Gamen trigger button. Ini tuh portable dan ini tuh harganya ternyata cuma 38.000 aja guys. Gamen button trigger ini bentuknya portable dan sekali klip aja langsung nempel. Terus tinggal disesuaikan aja nih settingan kontrol gamenya sama tangkai button triggernya. Jadi bukan connect sama Bluetooth ya. Aku setting trigger sebelah kiri buat nembak dan yang sebelah kanan ini buat scope. Nah, kalau kalian lihat di masing-masing triggernya ini ada 3 tombol dan sebenarnya sih fungsinya sama semua. Scope semua sama nembak semua. Dan aku sih ngerasanya mainnya jadi lebih mudah banget kalau pakai button trigger ini. Meskipun eksternal ya. Nembak dan nge-scope-nya itu jadi lebih akurat dan nembaknya itu jadi lebih masif dibandingkan kontrolnya dari layar. Mungkin faktor kebiasaan juga sih. Selama aku main, button triggernya juga gak gampang geser, klipnya juga kuat dan juga gak gores layar. Mungkin kendalanya cuma satu, karena eksternal button triggernya ini jadi nutupin pinggiran layar, tapi cuma sedikit aja. Terus yang ketiga, biar aku tuh gampang mainnya, gampang gerakin arahnya mau kemanapun, geraknya lebih leluasa. Terus apalagi kalau mainnya kelamaan, jari kan gampang panas gitu ya, karena sering sentuhan sama layar. Nah makanya aku pakai mini konsol dari Gamen ini yang harganya cuma 16.000 aja. Aku sukanya mini konsol ini tinggal ditempelin aja ke layar dan bagian dudukannya ini dari karet. Terus selama permainan, mini konsol ini juga tetap stabil, gak gampang geser. Nah, jadi dari tadi kalian penasaran kan, di jempol aku tuh ada apanya ya? Nah, jadi aku tuh pakai Gamen finger sleeve, jadi semacam sarung buat jari. Jadi selama permainan, biasanya kan jari kita tuh gampang keringetan gitu ya. Nah, ini tuh ngemudahin supaya jari kita nggak keringetan, terus nggak ada jiplak bekas jari tuh di layar. Dan ini kalian tahu harganya cuma 10 ribuan aja. Sarung jari ini dari bahan kain yang lembut, elastis juga ngikutin bentuk jempol tanganku. Nah selama pemakaian tanganku tuh nggak ada keringetan sama sekali. Walaupun dari kain, sarung jari ini nggak licin di layar. Pas main tetap responsif ke layar, mau gerak kemanapun juga bisa. Pas nembak juga nggak meleset, jadinya lebih lincah. Terus yang terakhir, gak kalah keren dari 4 aksesoris barusan yang udah aku sebutin. Ini ada Gamen Sirens, ini TWS dari Gamen yang cocok buat gaming juga. Dan kalian tahu nggak, di Oktober kemarin Gamen Sirens ini sold out, jadi laris manis banget. Dan ini sekarang udah restock lagi. Ya wajar aja ya, 200 ribuan Gamen ini berani banget ngasih low latency, jadinya cocok buat gaming. Gamen Sirens ini soundnya ditune sama Vivan dan di dalam packagingnya ini TWS Gamen Sirens ini dikasih ear tips yang masing-masing beda ukurannya. Ada buku panduannya, ada kabel Type-C dan juga ada kartu garansinya. Case-nya ini cukup gemuk ya, kapasitasnya 500 mAh, jadinya kamu butuh waktu sekitar 3 jam buat ngisi penuh baterainya.
Tergantung pemakaian, TWS ini punya playtime sampai 30 jam. Tapi bakal boros sih kalau misalkan game mode-nya diaktifin. Earbudnya ini bentuknya semi in-ear, bulky tapi nggak sampai keluar telinga dan sesak. Fittingnya masih tetap pas dan ringan juga karena bentuknya cukup pipi. Ada mic-nya juga buat komunikasi pas mabar ataupun angkat telepon. Terus pairing ke handphonenya juga cepet banget karena udah pakai Bluetooth 5.0 dengan maksimal jarak 10 meter. Dan juga Garmin Sirens ini dilengkapi Smart Touch Control 3 kali sentuh yang cepet banget buat ngaktifin mode gaming. Kalau udah aktif bakal langsung ada suara notifikasinya. Low latency-nya ini bisa sampai 40 millisecond, tapi pas dipakai buat main gaming sih masih kerasa delay tipis-tipis ya. Fiturnya juga udah lengkap nih. Selain itu ada juga musik mode, Bluetooth mode, dan juga telepon mode. Cara ngaktifinnya selengkapnya kalian baca aja di buku panduannya ya. Walaupun udah pakai Smart Touch Control, sayangnya nggak ada pengaturan volume dari earbudnya. Jadi harus atur manual nih dari handphone. Karena konsepnya sih lebih ke buat gaming aja ya. Tapi kalau buat dengerin musik itu masih enak di telinga. Karena tune-nya itu lebih cenderung ke bass. Jadi untuk dengerin lagu-lagu yang ngebeat tuh enak banget. Nah, jadi satu lagi yang asiknya dari TWS-nya Garmin Sirens ini, ternyata di bagian belakangnya ini bisa ditarik terus dijadiin buat stand handphone nih. Jadi multifungsi banget ya. Bisa jadi TWS, bisa jadi stand juga. Nah, jadi menurut aku semua aksesoris dari Garmin ini cocok banget, wajib banget masuk wishlist ya. Dari secara isi packagingnya tuh lengkap banget, terus fitur-fitur yang ditawarin juga lengkap banget. Terutama buat Garmin Cyberia dan juga Garmin Sirens ini, di isi packagingnya kalian juga bakalan dapet kartu garansi, dimana kalau misalkan yang kalian dapat itu produknya sewaktu-waktu rusak, kalian bisa ngeklaim ya. Dan sesuai sama tagline-nya Garmin Born for Winner, ya sesuai banget ya. Dimana aksesoris gaming yang ditawarin sama Garmin ini selain sesuai dengan fungsinya dan juga nunjang buat kamu yang suka banget ngegame, hobi banget gaming, ya satu lagi budgetnya cocok di kantong, gak bikin dompet kalian tipis. Gimana nih menurut kamu? Dari semua produk Garmin yang udah aku sebutin tadi, kalian cek aja selengkapnya di kolom deskripsi. Dan satu lagi aku mau ngasih tahu, Garmin ini ngerti banget dan ini kebetulan banget mau akhir bulan ada promo payday nih dari tanggal 25 November sampai 30 November. Jadi produk-produk yang udah aku sebutin tadi itu udah termasuk harga sale-nya, harga diskonnya. Oke, kalau gitu makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga yang aku sebutin barusan semua produknya bisa jadi referensi buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye.